Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi piutang dagang. Yang pertama adalah mengenai metode penaksiran piutang tak tertagih atau kerugian piutang. Ya, jadi kerugian piutang ini dapat dihitung dengan tiga cara atau tiga metode. Pertama, ditentukan persentase dari penjualan. Yang kedua, persentase dari saldo piutang dagang. Dan yang ketiga, menggunakan analisis umur piutang. Nah, yang pertama, untuk kasus persentase dari penjualan, di sini ada satu contoh kasus, yaitu PT Amarilis. Dia menetapkan taksiran piutang yang tertagih itu sebesar 1% dari penjualan kredit bersih. Jadi patokannya adalah akun dari penjualan. Nah, diketahui penjualan kredit selama tahun tersebut sebesar 200 juta rupiah. Berarti kita hitung 1% dari 200 juta, yaitu 2 juta. Artinya dari 200 juta piutang di tahun tersebut, penjualan kredit di tahun tersebut, 1%-nya tidak ditaksir, tidak tertagih. Nah, jurnal seperti apa yang kita buat? Jadi di akhir tahun atau akhir periode kita jurnal 31 Desember 2021 debitnya beban kerugian piutang dan kita mengkredit cadangan kerugian piutang sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, kita menaksir kerugian piutang dengan metode persentase saldo piutang dagang. Nah, dalam metode ini, saldo piutang pada akhir periode kita gunakan sebagai patokan untuk menaksir piutang usaha yang tak dapat ditagih. Nah, apabila eh, cadangan kerugian piutang itu bersaldo kredit, maka sifatnya akan mengurangi CKP. Sedangkan apabila cadangan kerugian piutang itu bersaldo debit, maka akan menambah saldo taksiran kerugian piutang. Nah, kita lihat di sini. Jadi, tadi ya, maaf slide sebelumnya sepertinya ada yang salah, bahwa untuk CKP yang bersaldo kredit itu sifatnya adalah mengurangi, dan CKP yang bersaldo debit itu sifatnya menambah. Jadi misal di sini diketahui taksiran kerugian piutang yang dihitung persentase dari piutangnya ya, diketahui 5 juta. Nah, diketahui juga CKP sebelum piutangnya bersaldo kredit 2 juta. Berarti yang di jurnal nilai kerugian piutangnya adalah 3 juta sebesar selisihnya. Tapi apabila diketahui CKP sebelum penyesuaian ini nol, maka yang di jurnal itu adalah nilai taksiran kerugian piutangnya. Jadi sama. Sementara apabila nanti diketahui bahwa CKP sebelum penyesuaian itu bersaldo debit, maka sifatnya menambah. Menambah apa? Menambah taksiran kerugian piutang. Jadi 5 juta dalam kasus ini ya ditambah 1.500.000 yang di jurnal nanti 6.500.000. Oke, berikutnya. Di sini ada satu contoh untuk PT Kuasa pada tanggal 31 Desember 2021 mempunyai saldo piutang usaha 80 juta. Taksiran piutang tak tertagihnya sebesar 1% dari saldo piutang. Jadi 1% dari 80 juta ketemu 8 juta. Apabila diketahui saldo CKP sebelum penyesuaian nol, maka perhitungannya adalah taksiran kerugian piutang 8 juta tadi ditambah dengan nol, ya, sehingga yang di jurnal 8 juta. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya sama seperti di metode sebelumnya. Jadi ini adalah jurnal penyesuaian untuk menaksir atau mencatat beban kerugian piutang. Nah, untuk kasus berikutnya, jadi diasumsikan saldo piutangnya masih sama dengan contoh satu tadi, tapi diketahui saldo CKP sebelum penyesuaiannya ada di sebelah kredit. Ya, sehingga kalau kredit tadi kan sifatnya mengurangi 8 juta, kita kurangi 5 juta, sehingga yang kita jurnal ada 3 juta rupiah. Sedangkan untuk kasus yang ketiga ini, apabila diketahui CKP sebelum penyesuaian bersaldo debit 2 juta, maka harus ditambahkan dengan taksiran kerugian piutang. Sehingga yang di jurnal adalah 10 juta. Ya. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah menggunakan analisis umur piutang. Dalam metode ini, perusahaan menyusun daftar umur piutang dengan mengelompokkan piutang berdasarkan umur jatuh temponya.
ya, serta nanti akan ditetapkan persentase taksiran kerugian piutang eh, atas kelompok umur tersebut. Misalnya dapat dikelompokkan ya berdasarkan jatuh tempo untuk piutang yang jatuh temponya belum jatuh tempo ya. Kemudian ada yang 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau mau dibuat tabelnya seperti ini. Nah, berikut adalah ketentuan besarnya persentase cadangan kerugian piutang dan daftar debitur PT Rahadian dan jumlah saldo piutang dagangnya per 31 Desember 2009 ya dalam ribuan rupiah. Nah, di sini kita lihat piutang yang belum jatuh tempo artinya sampai dengan tanggal 31 Desember piutang ini masih jatuh temponya masih eh, 1 sampai sekian hari. Artinya hari ini belum jatuh tempo atau yang 0 sampai 30 hari. Ya, misalnya besok jatuh temponya atau 31 sampai 60 hari dan seterusnya. Biasanya untuk eh, yang umur piutangnya lama itu persentase tak tertagihnya juga besar. Jadi semakin lama umur jatuh tempo piutang, persentase tak tertagihnya akan semakin besar. Kita lihat di sini PT Rahadian dia punya 4 debitur ya, di mana 4 debitur ini punya saldo piutang yang berbeda-beda, punya umur jatuh tempo piutang yang berbeda-beda. Kita lihat. Yang pertama ada Toko Ada, total piutangnya sekian, 12.500.000. Tadi dalam ribuan rupiah ya. Nah, yang 2.500.000 belum jatuh tempo. 7.000 masih tersisa umur 35 hari. 3.000 masih tersisa umur 70 hari. Ya, kemudian debitur kedua CV Maju 10.000 ya, dirinci seperti ini. PT Jaya dan PT Vetni sekian. Total piutang yang dimiliki PT Rahadian adalah 50 juta rupiah. Kemudian kita lihat ya, berdasarkan data tersebut diminta menyusun daftar analisis umur piutang PT Rahadian tahun 2009. Jika diketahui cadangan kerugian piutang sebelum penyesuaian adalah 0, hitunglah berapa kerugian piutang dan buatlah jurnalnya. Yang ketiga, jika diketahui CKP sebelum penyesuaian saldo kredit, ada saldo kredit 960.000, hitunglah berapa kerugian piutang dan buatlah jurnalnya. Nah, kira-kira kalau kita buat tabel ya, analisis umur piutangnya seperti ini. Tadi kita punya 4 debitur. Di sini ya, kita tulis di sini jumlahnya ada berapa masing-masing totalnya. Nah, kita tuliskan di sini, kemudian kita rinci. Piutang yang belum jatuh tempo berarti dibuat satu kolom di sini. Kemudian tadi yang jatuh temponya 35 hari ya, masuk di kelompok umur ini. Kemudian jatuh temponya eh, berapa tadi? 70 hari ya, masuk di kelompok umur ini. Jadi kita masukkan 12.500.000 ini, kita rinci, kita kelompok-kelompokkan berdasarkan umur piutangnya. Teman-teman nanti bisa cross-check dengan menjumlahkan kembali totalnya harus ada 12.500.000 rupiah. Ya, buat seperti itu sampai dengan keempat debitur. Kalau sudah masing-masing kelompok umur piutang ini teman-teman jumlahkan ke bawah. Misalnya yang belum jatuh tempo ya, ini dijumlahkan sekian, kemudian per kelompok umur 1 sampai 30 hari dijumlahkan, 31 sampai 60 dijumlahkan ya semuanya. Kemudian nanti di cross check kembali harus sama dengan hasilnya ya harus sama dengan 50 juta rupiah. Kemudian kita tuliskan di sini, kita cantumkan taksiran piutang tak tertagih dalam bentuk persentase per kelompok umur. Jadi kalau tadi yang belum jatuh tempo 1%, 1 sampai 30 hari 2%, dan seterusnya. Kalau sudah kalikan ya dengan angka yang ada di atasnya. Tadi total ya. Total per kelompok umur piutang 22.500 dikali 1%, oh sekian. 2 juta kali 2%, oh sekian ya. Kemudian teman-teman setelah temukan, setelah menghitung ya perkalian antara persentase piutang tak tertagih dengan total kelompok umurnya tadi, teman-teman jumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5 dijumlahkan. Ketemu 1.960.000 inilah taksiran piutang yang tak tertagih.
Oke, kemudian soal B tadi ya, apabila diketahui saldo CKP sebelum penyesuaian nol, maka yang akan kita jurnal nilainya 1.960.000. Jurnalnya seperti apa ya? Jurnalnya seperti jurnal penyesuaian untuk catat kerugian piutang. Jadi ketiga metode ini menggunakan jurnal yang sama. Kemudian apabila diketahui saldo CKP sebelum penyesuaian kredit sebesar 960.000, maka kalau saldo kredit sifatnya mengurangi ya. Tadi taksiran kerugian piutang yang kita dapat dari analisis umur piutang kan sekian. Dikurangi dengan CKP 960.000. Ya, jadi yang kita jurnal sebesar 1 juta. Ya, kita jurnal seperti ini. Jadi kalau sudah untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.